Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ranti Fitri Kirana dengan nomor NPM 20030037747. Dalam video kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai pendapat para ulama tentang pemanfaatan barang gadai oleh penerima gadaian. Video ini dibuat guna memenuhi tugas mata kuliah Masailul Fiqhiyah 2. Pemanfaatan barang gadai adalah proses atau tindakan menggunakan atau memanfaatkan barang yang dijadikan jaminan dalam transaksi gadai. Transaksi gadai melibatkan pemberian barang berharga sebagai jaminan pinjaman uang atau pembiayaan. Dalam situasi di mana seseorang membutuhkan dana tunai atau pembiayaan, mereka dapat menggadaikan barang berharga mereka kepada lembaga gadai. Ada beberapa ulama yang mengemukakan tentang hukum pemanfaatan barang gadai oleh penerima gadaian, terutama 4 mazhab fikih. Yang pertama yaitu menurut ulama mazhab Hanafi. Menurut mazhab Hanafi, penerima gadaian tidak diizinkan untuk menggunakan barang gadaian tersebut selama masa gadai. Barang gadaian harus tetap berada di bawah kekuasaan dan kepemilikan pemberi gadaian. Seseorang penggadai tidak diperbolehkan memanfaatkan barang gadai kecuali seizin penerima gadai. Maka seseorang tidak boleh menempati rumah yang digadaikan, mengendarai kendaraan yang digadaikan, dan lain sebagainya kecuali seizin penerima gadai selama barang gadai itu masih dalam pegadaian. Baik penggunaan itu menyebabkan berkurangnya atau bertambahnya barang tersebut. Namun, apabila penerima gadai mengizinkan, maka hal itu diperbolehkan. Penerima gadaian hanya bertindak sebagai pemegang amanah dan bertanggung jawab untuk menjaga barang tersebut. Yang kedua, menurut ulama mazhab Hambali. Menurut mazhab Hambali, penerima gadaian diperbolehkan menggunakan barang gadaian selama masa gadai dengan beberapa syarat. Pemilik barang juga harus setuju dengan penggunaan tersebut dan syarat-syaratnya harus ditentukan sebelumnya. Barang yang digadaikan, baik itu hewan yang ditunggangi atau diperas susunya, atau baik barang itu bukan hewan, maka penerima gadai boleh memanfaatkan barang gadai itu tanpa seizin penggadai. Adapun jika barang yang digadaikan bukan hewan yang ditunggangi atau yang diperas susunya, maka penerima gadaian boleh memanfaatkan itu dengan seizin penggadai. Kemudian, menurut ulama mazhab Maliki, mazhab Maliki memiliki pandangan yang lebih fleksibel terkait pemanfaatan barang gadaian oleh penerima gadaian. Penerima gadaian diizinkan menggunakan barang gadaian selama masa gadai tanpa ada pembatasan khusus. Namun, penerima gadaian tetap bertanggung jawab menjaga dan memelihara barang tersebut dengan baik. Yang keempat, menurut ulama mazhab Syafi'i. Menurut mazhab Syafi'i, penerima gadaian dapat menggunakan barang gadaian selama masa gadai dengan beberapa syarat. Pemilik barang dan penerima gadaian harus mencapai kesepakatan terkait penggunaan tersebut sebelumnya. Jika tidak ada kesepakatan, maka penerima gadaian hanya diizinkan menggunakan barang gadaian jika itu diperlukan untuk menjaga dan memelihara barang tersebut. Dalam referensi lain dikatakan bahwa pemanfaatan barang gadai menurut ketentuan hukum Islam tetap merupakan hak si penggadai, termasuk hasil barang gadaian tersebut seperti anaknya, buahnya, dan bulunya. Sebab perjanjian dilaksanakan hanyalah untuk menjamin utang, bukan untuk mengambil suatu keuntungan. Dan perbuatan pemegang gadai memanfaatkan barang gadaian adalah merupakan perbuatan qirad. Ialah harta yang diberikan kepada seseorang kemudian ia mengembalikannya setelah mampu, yang melahirkan kemanfaatan, dan setiap jenis qirad yang melahirkan kemanfaatan dipandang sebagai riba.
Namun demikian, apabila jenis barang gadaian tersebut berbentuk binatang yang bisa ditunggangi atau diperah susunya, maka si penerima gadai dibolehkan untuk menggunakan atau memerah susunya. Hal ini dimaksudkan sebagai imbalan jerih payah si penerima gadai memelihara dan memberi makan binatang gadaian tersebut. Sebab orang yang menunggangi atau memerah susu binatang mempunyai kewajiban untuk memberi makan binatang tersebut. Nah, pandangan ulama dan mazhab-mazhab keempat tadi dapat memberikan gambaran umum tentang pemanfaatan barang gadaian oleh penerima gadaian. Namun, penting untuk dicatat bahwa terdapat perbedaan pendapat di antara ulama-ulama dan mazhab-mazhab tersebut, serta aplikasinya bisa bervariasi dalam konteks hukum dan praktik yang berlaku di berbagai negara atau komunitas muslim. Oleh karena itu, ketentuan hukum yang berlaku di suatu negara atau daerah tertentu perlu diperhatikan dalam memahami bagaimana pemanfaatan barang gadaian diatur secara hukum. Alhamdulillah, demikian pemaparan materi dari saya mengenai pendapat para ulama tentang pemanfaatan barang gadaian oleh penerima gadaian. Kurang lebihnya mohon maaf, karena di sini juga saya masih dalam tahap belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.